Saran saya buat Anda, tak sepatutnya warga negara asing macam Anda mencampuri urusan dalam negeri negara kami. Ya, apa-apa yang teruk di negara kami dan semua permasalahan. Tengok ni rumah kampung Bapak Misteri, kau tengok mobil-mobil apa. Tengok satu rumah mobil berapa biji. Tengok, ni kampung tau Bapak Misteri. Ya, kepada Bapak ni stoplah Anda berkomentar tentang negara orang lain yang belum pernah Anda datangin gitu ya kan. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah ini Sari baru pulang daripada report polis dekat balai disebabkan ada salah satu akun TikTok itu yang menggunakan profil dan juga nama Sari. Di dalam akunnya dia berisikan provokasi tentang Malaysia. Nah, dia saja untuk mengadu domba Sari, seakan Sari yang buat konten-konten yang buruk pasal Malaysia. Nah, juga yang chat-chat Sari, subscriber, follower itu ya, yang mereka itu memang tak percaya karena Sari bukan seperti itu ya. Tak tahulah sekarang ini kan tengah memanas, ada beberapa konten kreator yang dari sana itu yang menjelek-jelekkan Malaysia. Nah, diikutilah daripada bawahan-bawahannya ya, buatlah macam-macam ya, sampailah sekali dia gunakan profil saya untuk provok Malaysia. Sebabkan Sari tak mau apa-apa yang terjadi di kemudian harinya, Sari putuskan untuk report polis tadi. Oke teman-teman, kita langsung ke topiknya ya. Sari akan mereaksikan ada juga orang Indonesia yang buka suara tentang satu TikToker yang ya kalian pun sudah tahu lah ya, dia itu yang mengkritik Malaysia sedangkan dia bukan warga negara Malaysia. Sari salut lah, semakin ramai juga orang Indonesia yang tidak suka dengan dia disebabkan dia membuat huru-hara di media sosial ini. So jom kita tonton video ini. Saran saya buat Anda, tak sepatutnya warga negara asing macam Anda mencampuri urusan dalam negeri negara kami ya. Sebab bila saya cakap masalah-masalah di negara Anda, banyak oknum-oknum warga Anda yang tidak terima dan koyak marah-marah kepada saya ya. Jadi saran saya, perbaiki apa-apa yang teruk di negara Anda. Sampai situ sajalah kita dengar ya. Agak geram saya dengar penjelasannya. Oke, tadi dikatakannya urus saja negara Anda, maksudnya negara Malaysia lah ya. Jangan urusi negara kami. Nah, sama juga yang mau dikatakan orang-orang Malaysia sebenarnya untuk kamu yang di sana itu supaya tidak mencampuri urusan negara Malaysia. Nah, padahal di negara kita sendiri ya, itu sudah banyak masalah. Kita lihat di media sosial sudah banyaklah macam-macam berita ya. Nah, sebaiknya urus saja negeri kita, negara kita. Orang Malaysia pun tidak perlu juga pengkritik daripada negara lain. Karena mereka itu pun berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi, memperbaiki apa-apa keadaan di negara Malaysia ini. Katakan ini kepada orang lain, tapi tidak berkaca kepada dirinya sendiri. Nah, Sari lihat ya, sekarang itu makin ramai juga orang Indonesia yang dulunya itu membela dia, tapi kalau dilihat makin kesini kontennya itu makin menjadi-jadi. Lebih lagi ya, lebih-lebih Sari lihat juga mencampuri negara Malaysia ini. Sampai urusan politik pun dia ikut campur juga. Nah, itu ya, Sari lihat ramai juga orang Indonesia yang sekarang sudah terbuka pikirannya bahwa dia itu sudah tidak betul. Nah, kita akan tonton satu video lagi. Ini orang Indonesia sendiri yang buka suara ya, melihat konten-konten dia itu. Seperti apa tanggapannya? Jom kita tonton. Ikan banyaknya. Tengok rajin abangnya. Tengok abangnya saya rajin sekali pagi-pagi dah ke sungai. Pukul 4 pagi tengok asin, ya Allah bagi dia rezeki. Lari dah pergi sungai. Wah, besar nih ikan. Kamu bagi jago-jago nak. Aku ada lagi yang beli. Kita ambil sikit tahu dah. Ambil bagi dia. Itu saya dah.
Kau pakai cikgu tu, cikgu sian cikgu tu. Tadi dia kuarang ni. Cantik rumah tu. Tengok ni rumah kampung Bapak Misteri. Kau tengok mobil-mobil apa. Tengok satu rumah mobil berapa biji. Tengok ni kampung tau Bapak Misteri. Tengok mobil orang semua cantik. Doakan dia Rumah pun cantik. Sejahtera kata sudah abang ini rajin tau. Pagi-pagi dah ke sungai. Kau kata orang Malaysia telah rajin ya. Ni cikgu pencen. wah besarnya rumah kampungnya. Guys, assalamualaikum guys. Kali ini saya di tepi sungai ke rumah-rumah kampung. Boleh nampak tak? Tuh, ada rumah kampung cantik kat situ guys. Nampak. Saya nak berkomen juga satu tiktoker ni atau seorang pengguna media sosial ni yang bernama Mr. RI atau Misteri lah gitu namanya, Misteri lah, bukan misteri ya, Mr. RI gitu, RI gitu tulisannya gitu. Tapi sebenarnya jangan lupa komen dan subscribe saya punya video dulu ya kan guys ya. Jangan lupa subscribe ya, nanti saya buat linknya di Ini description box. ceritanya si bapak ini. Saya nak berkomen juga dengan bapak ini, seperti bapak ini banyak sekali di keluar dari media sosial dan selalu saya scroll gitu muka-muka dia juga gitu kan. Dia pun seorang misteri ini pernah beradu argumen juga dengan ibu jantung pisang juga gitu kan. Banyak dihujat juga oleh netizen netizen Indonesia, dan juga banyak juga dihujat oleh tiktoker yang orang Indonesia yang berada di Malaysia gitu guys. Tapi saya terpanggil lah untuk nak berkomentar dengan Bapak Misteri ini ya kan. Bapak Misteri ini saya rasa dia belum pernah datang ke Malaysia. Dia sepertinya ada something wrong lah bapak ini dengan pemikirannya kepada Malaysia gitu. Sepertinya bapak ini lagi lebih teruk lagi dari bapak Ricky kalau menurut saya kan. Kalau bapak Ricky memang dia berada di Malaysia ya kan. Kalau bapak Misteri ini dia Indonesia. berada di Indonesia, Cina Indonesia ya kan. Mulutnya boleh tahan juga ya guys. Kadang-kadang terlalu lemes sangat mulutnya itu. Lelaki, Geram tapi juga gitu saya nengok ya. dia ya kan. Kalau Bapak Misteri ini menengok dan menonton video saya, harapan saya kepada Bapak ini, stoplah Anda berkomentar tentang negara orang lain yang belum pernah Anda datangin gitu ya kan guys ya. Kamu banyak terlalu berkomentar tentang negara Malaysia, mengatakan tidak perlu merantau ke Malaysia sebagai RRT atau buruh kasar. Kamu banyak sekali berkomentar tentang kami yang buruh kasar di sini yang pergi merantau ni. Stoplah Bapak Misteri. Kamu tidak tahu kami ni kenapa merantau berjauh-jauh ini, sebab kenapa. Semua orang juga tahu kalau kami ni senang semesta seperti Anda, kami ni tidak akan merantau sejauh ini gitu ya kan guys ya. Betul. Sangat setuju. Bapak Misteri ini ya kan, kalau Anda ini ada satu dendam atau apa ya yang tidak puas hati dengan negara Malaysia, Anda tidak perlu menjelek-jelekkan, Anda tidak perlu membandingkan negara Malaysia dengan negara Anda yang Anda bilang terlalu maju gitu ya kan guys. Terlebih ya. Dan juga Anda tidak perlu berkomentar tentang orang yang bekerja di Malaysia sebagai bibi atau ART yang Anda bilang itu ya kan. Anda bilang macam-macam lah, terlalu banyak mulut Anda keluar gitu. Bilang di Malaysia tidak ada mobil yang cantik atau kereta di Malaysia, buru-buru atau gimana, macam-macam lah mulut Anda keluar ya Misteri ya. Beginilah ya kan, ni pengalaman saya kan, tentang kenapa orang Indonesia selalu datang bekerja di Malaysia. Satu, mesti cuan ya, duit gitu kan, duitnya 3 kali lipat ya guys ya di Malaysia ni. Betul. Kenapa kami ni orang Indonesia merantau ke Malaysia ya Bapak Misteri ya? Sebab kami ni orang yang tidak mampu, bercuma berkelulusan SMA saja atau SPM gitu, mencari kerja. Kami dulu di sana ya Bapak Misteri ya, macam-macam kerja sudah buat gitu,
Tetapi Bapak sendiri pun tahu cuma cukup untuk makan saja ya kan. Ya merantau ke Malaysia boleh mengatakan merubah nasib ya Bapak Misteri ya. Kalian kau pun banyak tengok ya kan perantau-perantau datang dari Indonesia ke Malaysia, kau pun tengok mencari rezeki pagi dan petang, pagi-pagi sudah keluar kerja, enggak kira kerja apa, yang penting halal. Mereka ni akan buat janji itu dapat rezeki yang halal, dapat duit, hasil duit itu 3 kali lipat dirupiahkan guys. Jadi Bapak Misteri ini harus faham, harus menghargai TKI-TKI yang berada di Malaysia ni, jangan memperburuk keadaan gitu ya guys ya. Betul, Jadi ya kalau Bapak Misteri selalu bilang enggak perlu di merantau ke Malaysia lah, di Indonesia sudah cukup. Itu menurut dia, mungkin dia orang senang ya, mungkin dia di posisi yang tidak seperti kami ni ya kan Ya, guys ya. tak mengerti dia Jadi kan. kadang-kadang ya Bapak faham. Misteri ini berkomentar yang sangat sedih tau. Saya jadi sedih kalau melihat video-video dia kata dia edukasi sangat gitu kan, tapi dah melampau-lampau gitu ya kan. Anda boleh berkomentar tentang Malaysia ya kan, tapi kena ada adab, ada etika lah. Nanti kalau orang bilang SDM anda rendah, nanti anda marah ya kan. Kita berkomentar negara orang, kalau kita pergi pun ke negara satu negara tu ya guys ya, kita harus tahu mana batas-batasnya harus Ya, yang betul. kita cakap Betul gitu sekali ya kan ni. guys ya. Betul tak? Betul. Yang salah satunya kita tidak boleh bercampur dengan urusan dengan politik gitu ya kan guys ya, sebab kita bukan di Warga negara, bukan negara kita gitu ya kan guys ya. Betul. Jadi Bapak Misteri ini terlalu banyak ikut campur gitu kan, terlalu banyak menimbulkan fitnah-fitnah, terlalu banyak memberikan fakta-fakta yang tidak tepat gitu ya kan guys. Ya, itu masalah kerja ya kan. Kami banyak orang TKI di sini ya kan guys, happy saja kerja. Kenapa Bapak Misteri ini mempertikaikan semua gitu kan? Tidak masuk akal apa yang dia cakap begitu ya kan. Dan juga saya tengok dia berkomentar di video dia itu ya kan guys. Dia tidak menunjukkan ke seluruh badan dia kan, selalu menunjukkan background di belakangnya itu lain-lain gitu kan. Takut Kita dia, pun takut tidak tu. tahu Bapak Misteri ini siapa, cuma tengok muka dia saja ya kan guys. Iya, ya betul ya. Tak tahu itu dia di mana itu yang untuk sebetulnya. kerja ya guys. Kenapa orang Indonesia selalu bekerja ke sini kan seperti yang saya bilang, demi cuan, demi duit gitu ya kan, demi melangsungkan kehidupan, demi masa depan gitu ya guys ya. Dan juga kita orang asing di Malaysia ni bersyukur tau, orang di Malaysia ni masih open lagi, masih terima kita di sini tau. Jadi Misteri stop Setuju. lah untuk bercakap gitu, untuk berkomen. Kalau membuat konten, buatlah yang edukasi yang bagus-bagus gitu ya kan, Seperti yang apa tidak yang dikatakan menghina, ya kan? tidak menyakitkan hati orang lain, dan tidak terlalu ekstrim sangatlah kalau bercakap gitu ya kan guys ya. Melebih-lebih, terlampau Dan sekarang. juga lagi Misteri cakap kan, di Malaysia ni banyak kereta yang tak elok lah, buru-buru atau segala macam itulah komen dia. Kalian pun selalu tengok video dia kan, Misteri ni kan. Saya pun nak explain sama Bapak Misteri ni, di Malaysia ni paling senang orang beli kereta, walaupun itu di kampung-kampung ya Bapak Misteri ya. Di dalam kampung-kampung rata-rata orang semua punya mobil, punya kereta gitu kan. Itu di Malaysia ya guys ya. Banyak je kereta-kereta mewah. Mungkin Bapak Misteri tengok di mana gitu kan, ada tempat-tempat dia banyak kereta mewah juga. Setakat orang naik BM, Mercedes, Biasa. itu orang duduk kampung-kampung pun boleh beli Misteri. Setuju. Tidak perlu kita menunggu jadi orang kaya Kaya. beli mobil-mobil mewah, mobil-mobil Jerman seperti itu ya guys ya. Sekali. Kalau di Malaysia ni Bapak Misteri ya, setakat BMW atau BMW, Biasa. Mercedes-Benz atau Mercedes, atau Segen, atau Peugeot, apa mobil-mobil Jerman lah gitu ya kan guys ya. Saya paling senang melihat di Malaysia cuma orang kampung-kampung saja yang pakai. Ada banyak Tetapi yang orang kalau di kampung kampung saya di Indonesia, kalau senarai mobil yang saya bilang tadi tu guys, Oh. itu
Orang kaya gila-gila kaya saja yang boleh pakai, guys. Ini faktanya Jadi Bapak ya. Misteri tak perlulah berkomentar lagi, ya kan. Betul. Jadi kereta-kereta yang Pak Misteri tengok itu, dia orang cuma pakai pergi ke kebun saja Bapak Misteri. Dia orang pergi pakai ke pasar saja. Jadi Bapak Misteri pergilah ke Malaysia, tengok dulu, berjalan ke kampung-kampung ya. Kalian tengok orang kampung Malaysia. Sangat senang-senang. Rumahnya rumah kampung, di kampung-kampung ujung-ujung sana. Semua punya kelebihan, punya mobil, punya kereta, punya esro, dalam rumahnya lengkap, jalan cantik. Itu kelebihan sangat banyak di Malaysia ni ya guys. Jadi Bapak Misteri tengok video-video yang Bapak Misteri itu di mana gitu. Iya, saya Janganlah penting ya kan. sama Kenapa, dengan gimana? kawan Bapak Misteri itu berkomen yang bukan-bukan ya kan guys Dan ya. tahun berapa Dan lagi dia satu datang lagi itu? saya nak berkomen. Tahun 80-an Sebenarnya ke? banyak sekali saya nak berkomen, tapi kita ambil yang singkat-singkatnya saja biar senang faham ya kan guys ya. Oke. Katanya Malaysia kurang maju lah, katanya macam-macam lah dia ceritakan. Kalau menurut saya maju ini dari segi apa gitu ya kan guys. Menurut saya Malaysia maju. Ekonominya pun stabil. Rakyatnya pun okey, sejahtera, Sejahtera. tidak ada kelaparan, tidak ada kebuluran. Semua hidup okey-okey aja saya tengok orang Malaysia, walaupun itu kerjanya PNS yang pegawai-pegawai biasa, tapi mereka semua hidup senang, punya rumah sendiri, punya mobil Berkecukupan, ya. sendiri, rumah pun cantik. Ekonomi pun di Malaysia stabil. Kalau diikutkan barang ya, dari segi makanan ya, di Malaysia ni cukup rendah lagi harga-harga dia gitu kan. Kalau dibandingkan negara kita, makanan ya seperti beras, minyak gitu masih mahal. terjangkau lagi ya. Itu menurut saya sudah cukup memadai gitu, dari ekonomi dah cukup maju gitu ya kan. Jadi ya, saya seru di sini ya. Saya pun cabar Bapak Misteri ini, datanglah ke Malaysia, kau pergi keliling-keliling Malaysia, jangan kau pergi Kuala Lumpur saja ya kan. Kuala Lumpur banyak orang pendatang asing juga, orang pelancong gitu kan. Mungkin kau tidak boleh menengok Membezakan. Malaysia tu gimana gitu. Kau pergi berlancong, kau pergi ke seluruh Malaysia gitu. Kau tengok orang kedudukan di kampung-kampung, walaupun rumahnya di dalam sawit, ekonomi mereka gimana, kehidupan mereka gimana gitu kan. Orang Malaysia kan, kalau pagi dia orang kerja atau tidak gitu kan. Kau boleh tengok gitu Bapak Misteri. Datanglah ya, ke Malaysia. kan? Saya Terkejut. cabar Bapak Misteri ini datang ke Malaysia gitu kan. Dengan senang hati sekali kalau dia datang Malaysia, dia buat video kan. Saya mungkin orang pertama yang akan like anda gitu ya kan, yang berkomen gitu kan. Wow. Jadi kalau kita Saya pun nomor 2 ya. lihat sendiri keadaan itu, kita tidak menengok media sosial saja. Jadi kita Google. tahu gitu, Dia ya. ini seperti ini Malaysia gitu. Semua orang juga tahu. Kalau semua orang juga tahu lah, kalau kita tidak pernah pergi ke tempat itu, cuma mendengar cerita saja ya kan, ada ya atau tidak saja cerita itu ya kan. Tapi kalau kita pergi sendiri, kita tengok sendiri keadaan itu gimana ya kan guys ya, baru kita tahu, baru Bapak Misteri ini boleh berkoar-koar di media sosialnya ya kan. Jadi Bapak Misteri ini stoplah mulut anda berkomentar yang bukan-bukan itu kan. Pasti Bapak Misteri ini agak ngelak sikit, dia cakap pasti macam, saya cuma baca komen saja, saya mengulas komen saja, komen orang saja. Betul. Gitu kan. Selalu Bapak Misteri akan cakap seperti ya, kalau komen itu, komentar Bapak di komen itu menyakitkan hati, saya kan Bapak akan bercakap juga ya kan. Kenalah stop, kena tapis-tapis apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus tidak boleh kita sampaikan ya kan. Kita kan dah dewasa ya, kita sekarang buat konten akan menyakitkan hati orang saja ya kan guys ya. Okey ya guys ya. Ini teruntuk Bapak Misteri saja. Nanti saya emosi pula nengoknya kan. Okey guys, sampai di Keram sini ya. video saya dulu. Saya mau belikan dulu ya kan ya. Bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman, nah itu tanggapan dari salah seorang rakyat Indonesia yang cukup geram dia ya melihat beberapa dan banyak lagi postingan daripada dia itu. Oke, nah tadi dikatakannya kemajuan seperti apa yang dia lihat, yang mengatakan Malaysia ini mungkin kurang, katanya yang negara kita itu yang lebih maju seperti apa yang dia cari. Apakah maju yang dia cakapkan itu
karena negara itu memiliki contohnya kereta cepat ya. Semua orang berkomentar macam itu, diikutin dengan netizennya yang terikut daripada suhunya. Katanya kalau negara maju pasti ada kereta cepat dong, katanya gitu ya kan. Kereta cepat itu bukan menandakan dia itu negara kaya. Itu hari-hari ada reaction kan. Laos cukup negara kurang juga ya, negara berkembang juga mereka lebih dulu lagi ya memiliki kereta cepat. Menurut penelitian pun kereta cepat kita itu pun masih tertunggak utang ya. Itu hari pernah saya reaksikan. Jadi kita janganlah berbangga-bangga lebih juga, dan buat si pengkritik juga seperti yang dikatakannya tadi di awal, jangan komentari negara orang. Nah, kamu pun begitu juga. Kalau macam kita ya, macam saya lah contohnya. Saya bukan mengkritik Indonesia. Saya orang Indonesia mengkritik negara saya sendiri itu sah-sah saja. Karena kita bebas mengeluarkan pendapat kita untuk kebaikan negara kita sendiri ya, bukan negara orang lain. Nah, beda dengan dia. Dia mengkritik negara lain, bukan negara sendiri. Nah, gitu ya yang membedakannya. Teman-teman, Sari rasa tadi itu sudah dijelaskan daripada Akak tadi itu dia adalah seorang warga negara Indonesia berada di Malaysia. Nah, itulah tanggapan dia mengenai dan melihat banyaknya konten-konten daripada dia itu yang lebih memang sekarang Sari. Teman-teman, so seperti itu ya. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berikan komentarnya di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.